Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan karunia-nya hingga pada saat ini. Tanggal 1 Oktober 2020, hari ini persis kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Semoga kita menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Amin. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia akan membahas tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Kita lihat setelah ini. Ibu sudah menyiapkan materinya, kita pelajarin ya. Selamat menyaksikan dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang teks ceramah. Apa kabar semuanya? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, gunakan masker dimanapun, kemanapun. Oke, langsung saja ya. Tanggal 1 Oktober 2020, hari bertepatan Hari Kesaktian Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kedua, siswa mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang ketiga, siswa mampu menyusun bagian-bagian dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Nah, kita akan membahas tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah merupakan pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, dan ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Audiensi itu sama saja dengan pendengar ya, atau penonton atau yang mendengarkan. Kemudian selanjutnya ceramah itu dibagi menjadi dua definisi. Ada ceramah umum dan ada ceramah khusus. Ceramah umum di sini merupakan pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Biasanya ini mencakup luas ya, dari umurnya, dari tidak dibatasi jumlahnya, itu namanya ceramah umum. Contohnya seperti yang ada di seminar nasional atau ada di pelatihan atau di diklat, itu masuknya ke dalam ceramah umum. Yang kedua, ada ceramah khusus. Kalau ceramah khusus ini bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu, tapi bersifat khusus, baik berupa materinya maupun lainnya. Biasanya materinya ini dikhususkan, contoh lebih ke agamaan, yaitu ceramahnya temanya memperingati Maulid Nabi atau memperingati Isra Mi'raj. Biasanya ceramah khusus seperti itu. Kemudian lanjut, ada namanya unsur-unsur yang ada pada ceramah, yaitu satu, adanya dai. Dai itu apa sih? Dai itu sama saja penceramah atau yang berbicara. Dan harus diketahui tugas dari penceramah harus memiliki modal bekal atau ilmu pengetahuan yang hendak akan disampaikan. Yang kedua, ada mad'u. Apa itu mad'u? Yaitu orang yang berperan sebagai penerima nasihat-nasihat atau bisa disebut dengan audiensi atau pendengar. Biasanya audiensi ini bermacam-macam ya, dimulai dari segi intelektualitasnya, status ekonominya, atau status sosialnya. Bisa juga pendidikan dan jenis kelamin dan sebagainya. Yang ketiga, ada materinya, materi ceramah. Otomatis dalam ceramah itu harus ada yang namanya materi. Kalau tidak ada materi, mau apa yang akan diargumentasikan atau dibicarakannya? Berarti harus ada materi, entah itu materinya tentang keagamaan atau umum.
Materi yang akan disampaikan pun harus betul-betul dikuasai sehingga penceramah dapat tampil dengan penuh keyakinan, tidak ada ragu dan tidak sampai kehilangan konsentrasi. Materi juga harus disusun secara sistematis, adanya judul, isi maupun penutup. Harus betul-betul mempunyai hubungan sehingga pembahasan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, adanya metode ceramah. Metode ceramah di sini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada audiensi yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini dapat dilakukan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan yang paling efektif sesuai dengan kemampuan pemahaman audiensi. Yang kelima, adanya media ceramah. Apa itu media ceramah? Media yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada audiensi. Entah itu berupa buku, televisi, internet, lagu, koran, ataupun slide. Jika ada yang menggunakan slide PowerPoint itu bisa. Itu merupakan media ceramah namanya. Kemudian lanjut, ada teknik-teknik ceramah antara lain. 1. Si penceramah tidak boleh terpaku pada materi. Jadi jangan terpaku terus untuk melihat buku atau melihat contekan. Harus bisa berkomunikasi dengan audiens juga. Hanya sesekali melihat buku. Yang kedua, tidak berdiri statis. Jangan sekali-sekali dalam ceramah berdiri di satu tempat. Maksudnya itu, usahakan selalu bergerak ke kiri, entah itu ke kanan, ke depan, entah itu ke belakang untuk menarik audiens agar tidak bosan. Begitu. Kemudian yang ketiga, melakukan interaksi dengan audiens. Jangan berceramah seperti di hadapan dinding ataupun di meja gitu, hanya terpaku di situ saja. Karena kita itu berhadapan dengan manusia yang bisa memberi respon. Kemudian penceramah juga harus berinteraksi dengan baik. Contohnya nih, dengan menanyakan kabar, apa kabar, atau menyapa ibu-ibu, bapak-bapak, dan kemudian memberikan sebuah senyuman yang ramah. Yang keempat, mencoba membuat audiensi tertawa. Nah, dalam ceramah juga jangan sampai membuat audiensi itu boring. Penceramah itu jangan serius saja. Gunakan language atau body language atau itu bahasa tubuh. Jangan yang serius, jangan terpaku gitu. Harus dengan menghibur dengan memberikan semangat gitu. Harus bisa menghibur, entah itu dengan candaan-candaan dan lain-lain. Yang kelima yaitu membuat slide yang memukau. Slide yang memukau itu yang menarik seperti ini. Nah, kalian melihat slide PowerPoint. Nah, nanti dalam ceramah juga menggunakan materi slide tapi yang menarik. Entah itu ada gambar kucingnya, entah itu ada gambar yang menarik pokoknya, entah itu ada videonya. Nah, seperti itu. Lanjut, ada 2 cara mengatasi demam panggung saat berceramah juga. Pasti yang namanya penceramah ada yang namanya demam panggung. Ada cara-caranya nih untuk meminimalisir. Yang pertama yaitu menggunakan metode jangka panjang, yaitu mempelajari teori dan teknik latihan atau public speaking. Dengan metode jangka panjang ini yang dilakukan dengan mempelajari teori teknik serta melakukan latihan, terus berlatih berbicara, entah itu di depan cermin, entah itu di depan banyak orang. Semakin banyak latihan, semakin demam panggungnya semakin sedikit gitu. Yang kedua, metode jangka pendek. Maksud di sini jangka pendek termasuk penanganan darurat jika keadaannya mendesak.
biasa. Dapat dilakukan dengan cara relaksasi atau pelemasan otot-otot yang tegang. Kemudian entah itu menarik nafas dalam-dalam, entah itu minum sebelum berceramah, minum air, entah itu menggoyang-goyangkan tangan yang gemetar, entah itu memegang sesuatu tisu atau tisu di kepala, itu salah satu contohnya. Atau ucapkan sesuatu kepada seorang sekedar mengecek atau meyakinkan bahwa suara kita itu sudah jelas terdengar oleh halayak. Kemudian struktur teks ceramah. Ceramah itu mempunyai struktur. Yang pertama, adanya pembukaan. Di dalam pembukaan ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Salam pembuka di sini contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan salam pembuka. Ucapan penghormatan seperti yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Ketua RT, yaitu ucapan penghormatan. Ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat Allah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pengantar pembicaraan mengarah kepada topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada yang namanya isi ceramah. Itu merupakan bagian inti. Nah, di sini ada paparan dari pembicara atau orator, ada pandangan umum, ilustrasi, gagasan diuraikan secara terperinci, kronologis atau sesuai kepentingan atau topik ke subtopik. Intinya di isi ceramah ini mengenai isi yang akan dibahas atau argumen yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu ada penutup. Setiap ada pembuka, otomatis ada penutup. Penutupnya yaitu berupa simpulan pendek, kemudian apologi atau permintaan maaf. Contohnya, mohon maaf bila ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain struktur, ada juga unsur-unsur kebahasaan pada teks ceramah. Yang pertama, penggunaan bahasa harus lugas. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, lambang dan tanda baca harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang keempat, penggunaan intonasi, tempo, tekanan, dan panjang pendek ucapan harus tepat. Untuk itu, langsung bisa dilihat di LKS untuk lebih jelasnya tentang unsur-unsur kebahasan pada teks ceramah. Selanjutnya ada kaidah kebahasan teks ceramah. 1. Banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak seperti sapaan. Nah, kata ganti orang pertama contohnya saya, aku, kami. Kata ganti kedua jamak contohnya ini anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Yaitu kata yang mengajak, ajakan, atau himbauan. Contohnya diharapkan, sebaiknya, hendaklah, dan lain sebagainya. Lanjut, ada perbedaan ceramah, khutbah, dan pidato. Nah, di sini ada salah satu perbedaannya. Yang pertama, pidato menggunakan satu arah, komunikasi satu arah. Apa itu satu arah? Satu arah itu tidak adanya percakapan antara audiens dan penceramah, atau tidak ada namanya tanya jawab. Bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang umum dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Kemudian khutbah. Khutbah itu apa? Bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan agama atau kerohanian dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara pembicara dan pendengar. Khutbah juga satu arah karena tidak ada tanya jawab antara pendengar dan pembicara. Yang ketiga, ceramah, bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk pada pendengar dan mendapat
dan terdapat interaksi tanya jawab antara pembicara dan pendengar. Kalau ceramah itu berarti dua arah, bentuk komunikasi dua arah karena adanya tanya jawab antara pendengar dan penceramah. Kemudian lanjut. Nah, contoh di sini teks ceramah seperti kita lihat ada pembukaan. Nih, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembukaan. Puji syukur kita ucapkan. Nah, sampai bagian diridhoi. Nah, dari Assalamualaikum sampai agama Islam dan agama yang diridhoi itu merupakan pembukaan. Kemudian mana bagian isinya? Ini contohnya. Dari hadirin dan hadirat sekalian sampai memopong cerita yang menjadi beban. Mana bagian penutupnya? Demikian sedikit ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu contoh kecilnya dari teks ceramah. Dilihat dari strukturnya, struktur teks ceramahnya. Ya, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk belajar di rumah lagi, lebih giat lagi. Dibuka lagi bab 3-nya, yaitu tentang teks ceramah halaman 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan apa itu teks ceramah? Untuk itu, kalian harus belajar lagi dan buka buku LKS-nya tentang bagian bab teks ceramah. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, gunakan protokol, masker, dan hand sanitizer, jaga jarak juga, dan selalu bahagia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.